Sementara itu, Kang Lim masih bertarung dengan makhluk serigala. Kang Lim dan Kang Lim masa depan bekerja sama untuk dapat mengalahkan makhluk serigala. Kang Lim dan Kang Lim masa depan bekerja sama dengan sangat epik, sehingga membuat makhluk serigala kewalahan. Namun tampaknya makhluk serigala bukanlah musuh yang mudah dikalahkan. Dia juga memiliki kekuatan yang sangat hebat hingga membuat Kang Lim dan Kang Lim masa depan jatuh tersungkur. Makhluk serigala mengira Kang Lim dan Kang Lim masa depan sudah hampir tumbang. Padahal faktanya, senjata Kang Lim justru menyerangnya dari arah belakang. Ditambahkan oleh kekuatan Kang Lim yang menyerang dari arah depan. Kemudian Kang Lim menyerangnya dengan serangan terakhirnya. Tamat sudah riwayat makhluk serigala. Kang Lim dan Kang Lim masa depan akhirnya memenangkan pertarungan melawan makhluk serigala. Sins kemudian berpindah kepada Kibi dan Kobi yang menangis dan saling berpelukan untuk melepaskan rindu. Tak berselang lama, wanita bersayap pun datang. Dengan sombongnya dia berkata, "Apapun yang mengganggu akan aku singkirkan." Kemudian dia menyerang Hari dan yang lainnya menggunakan bulu-bulunya. Hari dan yang lainnya berhasil menghindar dan bersembunyi di balik bebatuan. Wanita bersayap berkata, "Jika kalian tidak keluar, akan aku ledakan semua." Saat dia akan mulai menyerang, Hari masa depan melemparinya dengan batu. Marahlah wanita bersayap. Dia kemudian menyerang Hari dan Hari pun jatuh tersungkur. Saat wanita bersayap akan mengakhiri Hari masa depan, Hari berhasil menyerangnya dari arah belakang menggunakan bulu-bulu wanita tersebut yang dia pakai untuk menyerang mereka sebelumnya. Sambil melemparinya, Hari berkata, "Aku akan mengembalikan bulu-bulu ini kepadamu." Dia sangat kesakitan. Selanjutnya, Duri masa depan memanggil makhluk. Makhluk milik Duri bisa dengan mudah mengalahkan wanita bersayap dan wanita bersayap pun lenyap. Kemudian Kang Lim masa depan dan Kang Lim datang. Terlihat banyak sekali reruntuhan yang menggunung di tempat itu. Hari mencoba mengkorek-korek batu itu untuk mencari keberadaan Duri. Sambil terus menangis, dia menyingkirkan satu persatu bebatuan itu. Kemudian disusul oleh Kang Lim dan yang lainnya untuk membantu Hari. Namun Duri tak kunjung ditemukan. Terlihat Hari menangis sedih. Lalu tiba-tiba terdengar suara Duri memanggil. Rupanya Duri dan Gembi selamat. Duri berkata sambil menangis, "Kakak, aku di sini." Duri dan Hari saling berpelukan penuh haru. Kemudian sambil menangis, Sinbi memeluk Gembi dengan erat. Gembi berkata, "Sinbi, apa yang kau khawatirkan tentang aku?" Sinbi kemudian menjawab, "Yang aku khawatirkan, kenapa aku khawatir?" Kemudian Gembi pun menangis dan memeluk Sinbi. Wah, momen yang mengharukan ya. Saat mereka melepas rindu, tiba-tiba sesuatu terjadi. Batu yang menimpa Raja Another tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan cahaya. Sinbi masa depan mengeluarkan kekuatan perisai untuk melindungi mereka dari reruntuhan batu. Dan Raja Another pun bangkit. Rupanya dia belum tiada. Kemudian dia berkata, "Aku akan membuat kalian menjadi debu." Raja Another mengeluarkan kekuatannya. Namun Kibi berhasil melindungi mereka dengan kekuatannya menggunakan pintu dimensi. Kini mereka sudah berada di luar kastil. Sementara puncak kastil itu tampak meledak. Lalu muncullah Raja Another diiringi dengan kekuatannya yang menjadi sangat luar biasa. Di saat mereka semua memikirkan cara untuk mengalahkan Raja Another, Duri berkata, "Ada cara untuk mengalahkan Raja Another. Kita bisa menyatukan kekuatan dari semua dimensi." Duri bercerita mengenai mural bahwa pada akhirnya dewa palsu akan dikalahkan dengan menggunakan kekuatan dari 7 dimensi. Namun mereka tidak tahu cara untuk menyatukan kekuatan 7 dimensi tersebut. Hari berkata mereka bisa menggunakan bola makhluk, seperti halnya Hari yang bisa mendengar suara Duri melalui bola makhluk. Lalu dengan menggunakan bola makhluk, mereka memanggil kekuatan bola makhluk di 7 dimensi. Dan sepertinya cara itu bekerja. Hari dan Duri di dimensi lain mampu mendengar mereka melalui bola makhluknya. Namun Sinbi masih belum bisa merasakan jika ada kekuatan yang terkumpul. Sementara itu serangan Raja Another sangat membabi buta. Hari dan Duri kemudian memanggil makhluknya. Namun terlihat jika kekuatan makhluknya tidak sepadan dengan kekuatan Raja Another.
Makhluk itu sangat mudah dikalahkan oleh Raja Nether. Melihat hal itu, Koby mengajak Kibi untuk membuka semua pintu dimensi. Dengan melakukan itu, dia bisa memanggil kekuatan 7 bola makhluk. Kibi merasa tidak yakin, namun Koby akhirnya bisa meyakinkan Kibi jika mereka bersama-sama mereka pasti bisa. Kibi kemudian membuka bola makhluknya, namun kekuatannya tidak cukup. Koby berkata, "Aku bisa melakukannya. Aku merasa senang bisa bertemu kakak perempuanku lagi." Kibi berkata, "Koby, apa yang kau lakukan?" Kibi sepertinya mengetahui resiko apa yang akan diterima Koby jika membuka 7 pintu dimensi sekaligus. Koby berkata, "Aku ikut bertanggung jawab dengan apa yang terjadi. Sebagai goblin dimensional, aku akan melakukan tugasku." Koby kemudian masuk ke dalam pintu dimensi. Dia kemudian berada di pohon dunia. Koby menyadari untuk menyembuhkan pohon dunia adalah dengan menggunakan energi hidupnya. Koby kemudian mentransfer kekuatannya kepada pohon dunia. Perlahan, pohon dunia itu hidup subur kembali. Di tempat Kibi terlihat pintu dimensi yang mulai stabil. Lalu terdengar suara memanggil dari bola makhluk Hari dan Duri. Rupanya itu adalah Hari dan Duri dari 7 dimensi. Mereka berteriak, "Mari kita lindungi dunia kita." Mereka membuat bola makhluk Hari dan Duri menjadi sangat kuat, sehingga mereka bisa mentransfer kekuatan kepada makhluknya yang tadi dikalahkan Raja Nether. Makhluk itu pun bangkit, tentu saja dengan bentuk yang berbeda dan kekuatan yang jauh lebih besar. Semua yang berada di sana dibuat sangat tercengang. Raja Nether mulai menyerang makhluk itu, namun dengan mudah makhluk itu bisa menghindar dari serangannya. Serangan Raja Nether sangat gencar. Lagi-lagi makhluk itu mampu menghalau serangan-serangan Raja Nether. Satu serangan berhasil mengenai makhluk itu. Hari dan Duri berkata kepada makhluknya, "Sedikit lagi, kau pasti bisa. Kami akan terus bersamamu. Kau pasti bisa mengalahkannya." Lalu kekuatan makhluk itu menjadi sangat lebih besar lagi. Dia kemudian menyerang Raja Nether. Serangan itu membuat ledakan yang sangat besar, dan Raja Nether pun musnah. Terlihat 7 cahaya kembali ke 7 dimensi. Itu adalah 7 diri Raja Nether. Kemudian terlihat matahari bersinar dan langit berwarna biru. Duri bertanya kepada Simbi, "Apakah paman pemilik resto sudah kembali?" Simbi berkata, "Aku rasa begitu, karena ketika mantra hilang mereka akan kembali ke dunia mereka." Lalu muncul Kibi dan Koby. Koby terlihat sangat lemah. Kibi memberitahu teman-temannya jika Koby mengorbankan dirinya untuk melindungi pohon dunia. Koby berkata kepada Kibi, "Maafkan aku saudaraku, aku tidak bisa terus bersamamu." Kibi sambil menangis berkata, "Aku tidak bisa, aku takut." Koby memberikan pesan kepada Kibi untuk selalu menjaga pohon dunia. Kibi kemudian menangis, juga Hari dan yang lainnya. Tubuh Koby kemudian lenyap perlahan. Kibi menangis sangat keras. Hari dan yang lainnya berterima kasih kepada Koby karena telah menyelamatkan dunia. Beberapa saat kemudian, Hari, Duri, Kanglim, dan Sinbi berpamitan kepada diri mereka dari dimensi masa depan. Mereka saling berpelukan dan menangis. Lalu mereka pergi ke pintu dimensi mereka masing-masing. Kibi berkata, "Pintu dimensi tidak akan pernah terbuka kembali, tetapi aku akan selalu mengawasi kalian dari Taman Pohon Dunia." Sins kemudian menunjukkan Paman Resto yang sudah memasak kembali di restonya. Lalu terdengar suara Duri yang datang. Penampilan Paman Resto sekarang sangat nyentrik, seperti dirinya di dimensi masa depan ketika menjadi artis. Rupanya Hari dan Duri datang bersama. Mereka kemudian makan tteokbokki bersama. Seperti biasa, Duri makan dengan sangat cepat dan lahap, hingga membuat Hari kesal dan menyuruhnya untuk makan perlahan dan pelan-pelan. Namun Duri menghiraukannya dan tetap memakannya dengan lahap. Tentu saja Hari semakin kesal. Lalu Paman Resto membuatkan sup ikan untuk Hari. Paman berpesan supaya mereka jangan bertengkar, makanlah dengan baik. Lalu mereka berperang menggunakan alat makan sebelum makan. Tetap saja mereka tidak bisa akur. Namun begitu, karena ada ikatan saudara, sesungguhnya mereka saling menyayangi satu sama lain dan saling merindukan ketika berjauh-jauhan. Rupanya Hari dan Duri serta Gembi diawasi oleh Kibi dari Taman Pohon Dunia, seperti apa yang dia katakan sebelumnya. Lalu tiba-tiba ada yang memanggil Kibi. Rupanya itu adalah Koby. Seiring dengan munculnya Koby, film ini pun berakhir.
Oke guys, sampai di sini dulu ya part terakhir dari Synbiosis movie ketiga The Dimensional Goblin and the Seven Worlds ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.